Hai, saya Niza. Saya Hamda. Saya Paris. Dan saya Wulan. Selamat menyaksikan. Air conditioner atau AC adalah perangkat yang memindahkan panas dari dalam keluar ruangan, menciptakan suasana sejuk dan nyaman. Kini, AC telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, tersedia dalam berbagai model untuk kebutuhan rumah tangga hingga industri. Di Indonesia sendiri, suhu udara terus meningkat setiap tahunnya, mendorong masyarakat semakin bergantung pada AC. Data BMKG menunjukkan kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,03 derajat Celcius per tahun memperkuat kebutuhan akan sistem pendingin yang andal dan efisien. Memilih AC yang kurang tepat bisa merugikan, apalagi kalau tidak paham soal kapasitas dan kualitas. Akibatnya, AC cepat rusak meski ada garansi. Sebaliknya, AC yang tepat bisa bikin nyaman, hemat energi, dan menguntungkan dalam jangka panjang. Karena itu, kami akan menganalisis untuk membantu memilih merek AC terbaik. Berikut merupakan alternatif merek air conditioner yang kami gunakan, yaitu Daikin, Polytron, Samsung, Panasonic, Sharp, dan LG. Adapun kriteria keputusan yang kami gunakan dalam analisis ini yaitu harga, daya listrik, berat, dan garansi. Adapun metode analisis yang kami gunakan sebagai berikut. Berikut merupakan data yang sudah kami kumpulkan untuk dianalisis. Masuk ke dominance method. Tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun matriks keputusan berdasarkan alternatif dan masing-masing kriteria. Untuk kriteria harga di sini bertipe cost, lalu daya listrik itu juga bertipe cost, lalu untuk garansi itu bertipe benefit, lalu berat itu bertipe cost. Lalu selanjutnya adalah membandingkan alternatif secara pasangan dan eliminasi alternatif yang didominasi. Yang pertama kita akan membandingkan Samsung dengan LG. Berdasarkan ini diperoleh hasil bahwa LG mengalami dominasi lemah sehingga alternatif LG harus dieliminasi dari proses pemilihan. Selanjutnya kita akan membandingkan Samsung dengan Panasonic. Diperoleh hasil bahwa Panasonic mengalami dominasi lemah sehingga alternatif Panasonic dieliminasi dari proses pemilihan. Selanjutnya kita akan membandingkan alternatif Samsung dengan Sharp. Diperoleh hasil bahwa Sharp mengalami dominasi lemah sehingga alternatif Sharp dieliminasi dari proses pemilihan. Selanjutnya kita akan membandingkan alternatif Samsung dengan Daikin. Diperoleh hasil bahwa Daikin tidak mengalami dominasi lemah, atau dengan kata lain alternatif Samsung tidak didominasi sepenuhnya oleh Daikin sehingga alternatif Daikin tetap dipertahankan dalam proses pemilihan. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan alternatif Samsung dengan Polytron. Diperoleh hasil bahwa Polytron mengalami dominasi lemah sehingga alternatif Polytron dieliminasi dari proses pemilihan. Langkah selanjutnya adalah identifikasi alternatif terbaik. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa Samsung dan Daikin merupakan alternatif terbaik untuk pemilihan AC yang berdasarkan metode dominance. Kita masuk ke sequential optimization. Untuk langkah yang pertama adalah menentukan alternatif dan urutan prioritas kriteria. Yang mana di sini urutan prioritas kriterianya adalah harga, daya listrik, lalu garansi, dan yang terakhir adalah berat. Lalu yang kedua, seleksi berdasarkan kriteria pertama, kedua, dan seterusnya. Yang pertama, kriteria yang pertama itu harga. Diperoleh hasil bahwa Daikin tereliminasi karena memiliki harga paling tinggi. Lalu kriteria yang kedua yaitu daya listrik. Diperoleh hasil bahwa Polytron tereliminasi karena memiliki daya listrik paling tinggi. Lalu yang ketiga itu adalah kriteria garansi. Diperoleh hasil bahwa LG, Panasonic, dan Sharp tereliminasi karena memiliki garansi paling cepat atau 1 tahun. Lalu langkah yang ketiga adalah memilih alternatif yang tersisa, yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tadi, diperoleh bahwa alternatif terbaik dalam pemilihan AC adalah Samsung. Baik, selanjutnya mencari alternatif keputusan terbaik menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Pertama-tama, kita mencari nilai maksimum dan minimum tiap kriteria dan menentukan tipe kriterianya. Harga cost, daya listrik cost, garansi benefit,
berat kos. Lalu, mencari normalisasi sesuai tipe kriterianya tadi. Untuk kriteria benefit, rumusnya nilai kriteria dibagi nilai minimum. Untuk kriteria cost, nilai maksimum dibagi nilai kriteria. Lalu, skor alternatif sesuai kriterianya yang normalisasi tadi dikali dengan nilai bobot. Lalu didapatkan skor alternatifnya. Nilai yang tertinggi yaitu ada pada Daikin. Maka otomatis Daikin terpilih untuk metode simple additive weighting. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan untuk mencari alternatif terbaik berdasarkan metode TOPSIS. Untuk langkah pertama yaitu membuat matriks keputusan. Di sini terdapat 6 alternatif, yaitu ada merek AC dengan beberapa kriteria, yaitu ada harga, daya listrik, garansi, dan berat produk. Untuk langkah kedua yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum untuk setiap alternatif. Untuk langkah ketiga yaitu melakukan normalisasi. Di sini kami menggunakan metode normalisasi linear max-min. Setelah dinormalisasi, didapatkan nilai terboboti dan rata-rata terboboti untuk setiap alternatif. Di sini berdasarkan total, maka alternatif A5 atau AC merek Daikin adalah yang tertinggi. Untuk menentukan matriks PIS dan MIS, di sini kami menggunakan perhitungan dengan jarak Gower. Untuk menghitung jarak setiap alternatifnya, didapatkan nilai DI plus dan DI min-nya. Kemudian, untuk menentukan nilai kedekatan alternatif berdasarkan nilai DI plus dan DI min, yaitu dengan menggunakan rumus RCI plus. Nah, dari perhitungan ini, maka alternatif A5 atau AC merek Daikin adalah AC terpilih atau yang paling ideal dibeli berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode TOPSIS. Masuk ke TOPSIS, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun matriks keputusan seperti bisa dilihat seperti di layar. Lalu selanjutnya menghitung korelasi antara kriteria, didapatkan matriks korelasi seperti di layar. Lalu selanjutnya ada menentukan matriks bobot. Lalu selanjutnya ada menentukan matriks PIS, lalu menentukan matriks MIS. Lalu selanjutnya menentukan matriks variance covariance. Lalu kita inverskan. Lalu selanjutnya itu menentukan matriks selisih jarak terhadap PIS. Lalu selanjutnya menghitung jarak Mahalanobis ke PIS, didapatkan D plus 1 sampai D plus 6. Lalu selanjutnya adalah menentukan jarak terhadap PIS. Lalu selanjutnya kita lanjut ke menghitung jarak Mahalanobis ke NIS, didapatkan D min 1 sampai D min 6. Lalu selanjutnya adalah menentukan kedekatan relatif. Selanjutnya baru kita masuk ke tahap pemilihan alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan tadi. Diperoleh bahwa alternatif terbaik dalam pemilihan AC adalah alternatif LG. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan beberapa hasil metode analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alternatif paling optimal dalam pemilihan produk AC adalah Daikin. Alternatif ini menunjukkan kinerja terbaik secara konsisten pada ketiga metode pengambilan keputusan, yaitu SOE menduduki peringkat pertama, TOPSIS menduduki peringkat pertama, dan S-TOPSIS menduduki peringkat kedua, serta didukung oleh karakteristik dominasi yang kuat pada metode dominance. Lalu, yang kedua, Samsung menjadi alternatif kedua karena memiliki dominasi yang kuat pada metode dominance dan terpilih pada metode sekuensial. Sementara itu, LG berada peringkat ketiga karena meskipun memiliki dominasi yang lemah, tetapi memperoleh peringkat pertama pada metode S-TOPSIS. Lalu alternatif lain seperti Panasonic, Sharp, dan Polytron tidak termasuk dalam tiga besar karena performa yang kurang memadai pada seluruh metode evaluasi yang telah dilakukan.